Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali di YouTube channelku. Hari ini aku ingin membahas sesuatu yang dulu aku struggling banget, yaitu bagaimana cara menemukan passion kita yang sesungguhnya kalau kita punya multiple passion atau kita punya banyak hobi. Jadi kayak bingung gitu mau fokus yang mana kan. Kalau kamu punya banyak keinginan, punya banyak talenta juga, dan kalau kamu kayak aduh gimana ya jadinya bingung fokusnya di mana. Itu tuh aku banget. Itu aku banget beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun aku mencoba untuk menemukan jawaban itu. Gimana caranya aku bisa menemukan hal yang benar-benar aku suka dan aku pengen fokusin. Nah, hari ini aku ingin ngebagikan perjalanan aku menemukan my true passionku yang sesungguhnya di saat aku bingung karena aku punya beberapa multiple passion. Barangkali ada teman-teman juga yang merasa bingung, hilang arah dan tujuan, dan mungkin dari mendengar cerita aku teman-teman bisa juga memetik beberapa masukan yang mungkin bisa diaplikasikan. Nah, menurut aku perjalanan menemukan passion setiap orang tuh beda-beda ya. Aku tahu beberapa orang, aku kenal beberapa orang yang dari awal, dari kecil, dari muda, dari waktu itu kayak umuran 20 dia udah tahu banget kalau dia pengen jadi fotografer. Terus ya udah, dia lurus aja prosesnya, jalannya lurus aja, terus dia jadi fotografer yang sukses dan terkenal. Dan ya udah kayak gitu. Sesimpel itu. Nah, tapi aku sendiri waktu itu ngerasanya kayak aduh, aku bingung mau jadi apa ya. Ya udah deh, karena aku nggak tahu aku harus ngapain dan aku juga nggak jelas mau ngapain. Akhirnya aku kerja aja untuk dapetin uang kayak gitu. Terus akhirnya aku mencoba beberapa hal aja, dan akhirnya setelah beberapa tahun bingung, bereksperimen, mencoba mencari-cari jawaban, akhirnya ya aku dapetin juga passion aku, yang ternyata passion aku itu adalah menyanyi. Satu, menyanyi, menulis lagu, terus memproduksi musikku sendiri dan memproduksi video klipku sendiri. Itu jadinya tetap multiple passion, tapi passion ini ternyata menggabungkan beberapa passion yang aku suka dari aku kecil, yang selama ini tuh aku bingung kenapa aku suka banyak hal banget. Jadi kalau misalnya menurut aku, kalau teman-teman punya banyak interest, itu pertanda kalau suatu hari nanti teman-teman akan paham kalau semua hal yang teman-teman suka selama ini suatu hari nanti bisa digabungkan jadi satu. Dan alasan kenapa selama ini teman-teman bingung ya mungkin karena society kita sih, kayak society dan masyarakat kita menurutku saat ini tuh lebih lebih appreciate, lebih mendukung orang-orang yang kayak fokus jus gitu, kayak jelas labelnya gitu, kayak ada boxnya masing-masing. Sementara orang-orang yang kayak nggak bisa masuk ke dalam satu box khusus itu tuh kayak lebih dihakimi, lebih dijudge kayak aneh, gila gitu kan, terus kayak out of place gitu lah, pokoknya aneh gitu. Biasa aku tuh dari dulu selalu dibilang aneh, nggak jelas gitu, atau kayak bingung. Nah tapi ternyata setelah aku lihat ke belakang, aku tuh sebenarnya nggak bingung, aku tuh sebenarnya kayak ngikutin suara hatiku, ikutin interest aku, mempelajari banyak hal yang saat itu aku nggak tahu kalau ternyata semua hal itu dibutuhkan untuk aku jadi diriku saat ini, yaitu sebagai artis multidisiplinari. Sebagai seniman multidisiplin, ya. Dan
akhirnya aku bisa menerima diriku sendiri, aku bisa menerima semua talentku, dan aku nggak bingung lagi. Nah, jadi udah gitu aja deh teman-teman, selesai videonya. Oh enggak. Jadi itu sih, tapi itu adalah gambaran besar ya teman-teman. Jadi jawabannya, kalau teman-teman bingung passionnya apa, berarti teman-teman masih dalam proses untuk mendapatkan semua skill yang teman-teman butuhin untuk suatu hari nanti teman-teman bisa menemukan satu intersection, satu gabungan kayak ikigai. Tahu kan lingkaran-lingkaran ini, mungkin aku akan taruh ikigai, di mana teman-teman nanti akan gunain semua yang teman-teman sudah pelajari selama ini, semua interest yang teman-teman punya selama ini, itu teman-teman bisa gabungin jadi satu. Dan itu kalau orang yang punya banyak multi talent, yang punya banyak interest, itu memang prosesnya lebih lama ya, karena aspeknya yang harus dipelajari itu lebih banyak, jadi lebih kayak multi kan. Jadi kayak aku sendiri, perjalanan aku mungkin dari aku kecil ya dari aku kecil ini aku udah tulis beberapa catatan supaya nggak kemis. Jadi salah satu talent aku kan menggambar ya, passion aku menggambar. Jadi dari kecil sukanya mainannya tuh pensil sama kertas. Jadi orang tua aku selalu bilang kayak, kamu gampang banget diatur waktu kecil, dikasih pensil sama kertas aja diem kayak gitu. Nah terus ya udah, jadi aku dari kecil emang suka ngegambar, suka mewarnai, dan aku selalu suka mainan yang berhubungan dengan kreativitas kayak Play-Doh. Aku suka Play-Doh, dan aku bersyukur banget waktu itu keluarga aku kayak, kadang kan bapak ibuku pisah kan, tapi kayak keluarga ibuku kayak suka ngirimin aku mainan gitu, Play-Doh. Terus dan juga ada tante-tanteku yang suka beliin aku stitching, apa sih, kayak merajut gitu, jadi aku tinggal isi. Jadi ya aktivitas aku dari kecil itu. Dan setelah aku kayak udah gede, TK gitu, aku masuk ke TK. Terus di sana aku belajar menggambar dan mewarnai dari guru gambar, dan nilai aku selalu paling bagus di situ. Terus aku juga mulai tertarik baca komik, manhwa, buku cerita, semua aku baca. Nah, itu ternyata nantinya aku bakal jadi penulis, which is aku juga udah nulis buku judulnya Guru Tanpa Kata. Guru Tanpa Kata, teman-teman bisa beli, akan taruh linknya di description box aku. Nah terus aku juga jadi gambar, membaca, itu ternyata menulis, menginspirasi aku untuk menulis. Terus aku sempat juga belajar public speaking. Jadi YouTuber sekarang, kayak membagikan tips atau apa itu karena dulu aku pernah ngajar di gereja ngajarin anak kecil ya. Jadi pokoknya menurut aku, kalau teman-teman punya interest apapun itu, teman-teman lakuin aja, nggak usah ngejudge diri teman-teman, karena itu adalah proses. Dan iya, seperti Steve Jobs juga pernah bilang, you only can see the dot looking back, connect the dot looking back. Is that Steve Jobs? Nah dia juga pernah cerita kalau dulu dia nggak sengaja, dia kan kayak orang computer science ya, atau apa ya dia, aku nggak tahu, aku lupa. Tapi dia pernah tiba-tiba tertarik untuk ikut kelas kaligrafi, dan itu ternyata akhirnya dia pakai untuk mendesain komputer Mac yang punya font bagus gitu. Nah jadi intinya ya pokoknya singkat cerita, aku ternyata dari aku kecil sampai sekarang, kayak pokoknya ada masa dimana aku akhirnya belajar fashion dari salah satu klien graphic design aku.
itu ternyata aku jadinya tahu gimana cara berpakaian. Styling myself. Terus aku pernah kerja di advertising agency. Terus aku juga pernah kerja di event organizer. Terus aku ngedekor. Itu ternyata juga berguna waktu aku bikin props buat syuting music video. Terus aku juga belajar nyanyi, belajar ngedance, uploading covers, nge-translate lagu favorit aku. Itu semua songwriting, itu belajar aja kayak otodidak gitu. Terus jadi pesan aku buat teman-teman yang masih bingung saat ini, it's okay. Dan sebenarnya kalau teman-teman udah nonton video ini, teman-teman gak usah bingung lagi, karena teman-teman akan tahu future teman-teman suatu hari nanti. Semua ide, semua passion yang teman-teman suka bisa teman-teman gabungin. Pesan aku adalah jangan berhenti belajar, jangan berhenti curious, coba aja apapun yang teman-teman tertarik. Kayak waktu itu aku juga pengen belajar ngedance umur 30 tahun, gak apa-apa, masuk aja kelas dance, walaupun waktu itu temen-temennya masih SMA semua atau masih anak remaja, malah bahkan ada yang lebih kecil. Jadi gak apa-apa jadi bodoh, yang penting teman-teman ikutin perasaan teman-teman. Terus waktu aku pengen belajar teknik vokal, ya udah aku hire coach. Waktu itu aku bayar coach 4 session aja, habis itu aku belajar sendiri dari YouTube. Terus ya mulai aja mencoba, gagal nggak apa-apa, nggak ada yang dengerin nggak apa-apa, nggak ada yang lihat videonya tuh nggak apa-apa, karena yang penting itu adalah teman-teman jadi versi terbaik dari diri teman-teman, jadi versi terbaru dari diri teman-teman yang lebih lebih happy juga. Jadi kayak itu sih teman-teman. Apalagi ya, aku udah nggak, I think that's enough ya buat teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan taruh di komen. Ada yang bingung? Oke, itu aja. Bye. Sampai ketemu di video yang akan datang. God bless you.